Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali di channel SDMS Belajar dari rumah kita bisa. Siswa yang berbahagia, kita lanjutkan pembelajaran muatan IPS masih di buku tema 1 subtema 2 dengan judul tema Manusia dan Lingkungan. Kali ini kita masih meneruskan mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa yang berbahagia, kita kenalkan dulu sebelum kita membahas lebih jauh, yaitu tentang peta. Peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang ada pada bidang datar dengan skala tertentu. Adapun jenis-jenis peta berdasarkan isinya adalah yang pertama, peta umum. Menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dapat dilihat secara umum. Peta umum ada 3 macam, yaitu peta dunia, peta horografi, atau peta yang menjelaskan dan menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Misalnya peta kota Yogyakarta. Yang ketiga, peta topografi. Ya, ini peta umum. Yang ketiga, topografi, yaitu peta yang menggambarkan dan menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis yang menunjukkan permukaan bumi atau perbedaan ketinggian pada suatu tempat. Contohnya adalah misalnya sungai, jalan, pemukiman, dan lain-lain. Kita lihat contohnya untuk peta umum yang pertama tadi, peta dunia. Nah, ini peta dunia. Ini adalah gambaran peta yang ada di seluruh bumi. Ya, di seluruh dunia. Ini semua negara ada di sini. Kemudian yang kedua, contoh peta horografi, yaitu peta yang sering kita lihat di atlas-atlas atau pada peta pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah peta topografi. Contohnya ini. Bisa melihat ini ada bendungan, ya, tulisannya ini bendungan, bisa dilihat letak dan tinggi rendahnya di mana, ya, dan tinggi rendahnya dengan pegunungan lebih tinggi mana. Nah, ini ada di sini, bisa dilihat di peta topografi. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita bahas yang kedua, tadi peta khusus, sekarang peta yang kedua adalah peta yang tadi peta umum, yang kedua peta khusus atau peta tematik. Peta khusus atau tematik adalah menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu aspek khusus pada permukaan bumi. Misalnya peta penyebaran flora dan fauna, peta kepadatan penduduk, peta persebaran hasil tambang, peta persebaran COVID-19, dan lain-lain. Nah, ini contohnya, ini saya beri contoh satu, ya, ini gambar peta khusus, ya, persebaran ya COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Kemudian penampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Mengapa? Karena hampir semua ada di Indonesia seperti laut, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung, semua ada di Indonesia. Kemudian Indonesia juga sangat kaya dengan keragaman flora dan faunanya, bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Sekarang iklim Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-cirinya adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau.
Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum, ya, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahannya adalah 6 bulan. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhunya menjadi tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah lautan yang cukup luas sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Selanjutnya, besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia terkait erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah Indonesia. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Kita lihat sekarang persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu flora Indo-Malayan yang meliputi tumbuhan kawasan Indonesia Barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Berikutnya adalah flora Indo-Australian yang meliputi tumbuhan di kawasan Indonesia Timur, yaitu di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kita sekilas membahas tentang kenampakan alam. Ini contohnya yang pokok-pokok yang saya buatkan ya, untuk mengingat saja kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Di Sumatera sekarang, gunungnya adalah Gunung Leuser, Kerinci, sungainya adalah Sungai Musi dan Asahan. Memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Floranya bungong jumpa, kenanga. Faunanya adalah gajah, orangutan, dan harimau. Jawa, ini gunungnya Semeru dan Merapi, sungainya adalah Bengawan Solo dan Citarum. Banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Floranya adalah salak condet, gandaria. Faunanya adalah banteng, ayam bekisar. Kemudian untuk Kalimantan, sungainya Kapuas, Kayahan, dan Barito. Sebagian besar wilayah ditutupi hutan hujan. Floranya anggrek hitam, faunanya orangutan, pesut, ua, bekantan. Untuk daerah lain, Sulawesi, gunungnya adalah Gunung Lompo Bakang, Malino ya, bukan Balino, Malino. Sungainya adalah Cenrana, Malili, Poso. Memiliki hutan hujan juga, padang rumput, dan hutan bakau. Floranya adalah eboni dan damar, faunanya maleo, kuskus, dan anoa. Di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, gunungnya Rinjani, Tambora, Batur, selatnya adalah Alas, Sumba, Bali, didominasi oleh padang rumput yang kering. Floranya adalah Ajang Telicung, Cendana, faunanya adalah komodo dan jalak Bali. Kepulauan Maluku dan Papua, gunungnya adalah Gamkunora, Ibu, Puncak Jaya. Ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau. Floranya adalah bunga anggrek, larat, buah merah. Faunanya adalah cendrawasih, nuri raja, Ambon. Nah, Teva yang berbahagia, nanti kalian harus membaca ini ya. Pelajari buku 1 PB atau pembelajaran 3 halaman 76 sampai 77 dan halaman 88 sampai dengan 100 pada pembelajaran 4. Baik, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Sekian, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.